Oke, kita bertemu kembali di perkuliahan number X dengan materi persamaan diferensial orde tinggi. Yang dimaksud dengan persamaan diferensial orde tinggi adalah persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini ya. Y aksen plus X Y aksen plus 2Y. Jadi turunannya lebih dari 1. Nah, persamaan diferensial orde tinggi ini sering muncul di bidang sains dan rekayasa. Nah, pada materi sebelumnya kita belajar menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Nah, penyelesaian persamaan diferensial orde 1 itu kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2. Nah, untuk bisa seperti itu, maka sebelumnya persamaan diferensial orde 2 ini harus kita rubah dulu menjadi sistem persamaan diferensial. Proses pengubahan menjadi sistem persamaan diferensial itu melalui suatu proses, yaitu dengan memisalkan suatu turunan, misalkan adalah di sini adalah Y aksen, kita misalkan dengan satu variabel tertentu. Nah, namun oleh karena itu sebelum kita masuk bagaimana kita mengkonversi persamaan diferensial ke sistem persamaan diferensial, maka kita lihat dulu bentuk persamaan diferensial itu seperti ini. Sistem persamaan diferensial seperti ini. Jadi ini mirip dengan sistem persamaan linear simultan. Jadi persamaan diferensial orde 1 itu untuk variabel pertama, untuk variabel kedua, dan variabel ke-n. Maka ini bisa dinyatakan dalam bentuk vektor bahwa Y aksen itu sama dengan fxy. Jadi ini fungsi f sebagai x, y vektor, dan Y x0 itu sama dengan y0. Ya. Ini contohnya. Jadi Y itu adalah Y1, Y2, Y sampai Yn, kemudian Y aksen itu adalah turunan dari masing-masing variabel ini atau masing-masing fungsi ini. Kemudian F itu adalah F1, F2, dan Fn. Y0 itu adalah inisial atau standar tetapan awal yang diberikan. Misalkan Y ketika 10 sama dengan 1 atau 2 di titik 0. Maka sistem persamaan diferensial ini dapat diselesaikan dengan metode yang telah dipelajari sebelumnya, mau Euler, Hund, Runkuta, dan lain-lain. Tergantung mana yang disyaratkan oleh persoalan. Namun kalau kita lihat dari pembelajaran kita minggu lalu, bahwa metode Runkuta itu lebih baik daripada dua metode yang lainnya. Ya, dengan syarat ordenya lebih dari 3. Nah, ini dicontohkan. Nah, sebagai ini kita punya sistem persamaan diferensial seperti ini. Ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini kan dy per dt. Jadi pertama itu y terhadap t itu sama dengan minus 0,5 y. Dengan y0 sama dengan 4. Kemudian saya punya persamaan kedua, dz per dt itu sama dengan 4 minus 0,3 z minus 0,1 y. Jadi di sini pada persamaan kedua, z terhadap t itu bergantung pada y. Sedangkan dy per dt itu hanya bergantung pada y sendiri, dan di sini bergantung pada di atasnya. Dengan z0 sama dengan 6. Nah, kita diminta untuk menghitung y di 0,5 dan z di 0,5 dengan metode Euler dengan step atau h sama dengan 0,5. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa membuat persamaan ini menjadi bentuk persamaan vektor dulu. Y atau variabel y-nya itu adalah yang pertama y, yang kedua z. Kita tulis y dan z. Y aksennya pertama adalah y aksen, keduanya adalah z aksen. F-nya itu adalah F1 dan F2 itu sama dengan persamaan ini. F1 itu adalah minus 0,5Y, F2 itu adalah 4 minus 0,3Z minus 0,1Y. Dan Y0-nya adalah 4. Nah, kita tahu bahwa metode Euler itu punya formulasi seperti ini, bahwa YR plus 1 itu sama dengan YR plus H kali F TR, YR. Atau dalam hal ini karena variabelnya bergantung pada T dan Y itu bergantung pada T, maka TR, YR. Kemudian yang kedua,
Z itu juga bergantung pada T, maka juga bisa ditulis di sini, ditambahkan. Bisa juga bentuknya menjadi ZR plus 1 itu sama dengan ZR plus H kali F T, ZR. Tinggal menyesuaikan saja. Kalau variabelnya ada 3, maka ya tinggal 3. Misalkan ZT, misalkan YZW misalkan, maka WR plus 1 sama dengan WR plus H kali F T, WR, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini, dengan model Euler ini, maka kita buat persamaan iterasinya dulu, bahwa YR plus 1 sama dengan YR plus H kali F1 TR, YR, ZR. Kenapa ada 3 variabel? Karena variabel di sini ada 3, yaitu T, Y, dan Z. Ya, T, Y, dan Z. Maka ada 3 variabel. Kalau ada 4 variabel, ya pasti 4. Kemudian ZR plus 1 itu sama dengan ZR plus H kali F2, TR, YR, dan ZR. Nah, tinggal kita lakukan iterasi. Ketika T sama dengan 0, T0 sama dengan 0, itu Y0-nya 4 dari sini, Z0-nya 6. Kemudian karena H-nya 0,5, T0 sama dengan 0,5, maka Y1 dapat hitung dari sama dengan Y0,5 itu sama dengan Y0 plus H kali F1 T0 Y0 Z0, atau sama dengan 4 ditambah Y0-nya sama dengan 4, ini kita tulis 4 plus 0,5 H-nya dikali dengan F1-nya apa? Minus 0,5 Y, minus 0,5 kali Y0 kali 4 sama dengan 3. Kemudian Z1, Z0,5 sama dengan Z0 plus H kali F2 T0, Y0, Z0 sama dengan 6 plus 0,5 dikali dengan persamaan 4 dikurangi 0,3 kali 6 dikurangi 0,1 kali 4 sama dengan 6,9. Nah, itu stepnya sama persis dengan yang sebelumnya, cuma di sini karena ada buah persamaan lebih, maka kita lakukan secara berurutan. Nah, jika diambil H-nya sama dengan 0,1 dengan cara yang sama, maka perhitungan di atas itu bisa kita kerjakan dalam Excel. Itu hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita dapat Y0,5 itu 30,9, sedangkan Z-nya di 0,5 6,87. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, kita dapatnya 6,9 dan 3. Itu ada selisih ya. Nah, teorinya mengatakan kalau H-nya semakin kecil, perhitungannya semakin banyak, hasilnya semakin baik. Nah, tentu ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini juga lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun perhitungannya sangat banyak. Ini 5 langkah, yang tadi cuma 1 langkah. Sudah selesai. Nah, berikutnya, jika diselesaikan metode Hun, dengan metode Hun sama saja sebetulnya. Kita harus tahu penyelesaian metode Hun itu formulasinya kayak apa gitu. Jadi kalau kita lihat di metode Hun itu adalah YR plus 1 itu sama dengan YR plus H per 2 dikali dengan F, XR, YR kan gitu, ditambah F dari XR plus 1, YR plus 1, 0. Itu kan? Nah, tinggal itu. Maka di sini kita akan menghitung dari masing-masing itu. Pertama kita hitung untuk, kan tadi dikasih tahu bahwa T0 itu kita punya Y0-nya sama dengan 4 dan Z0-nya itu sama dengan 6. Ya. Maka ketika T1 ini sama dengan 0, sama dengan 0,5 karena H-nya sama dengan 0,5 di titik ini. Maka sudah bisa kita hitung, yaitu Y10 dulu. Y10 itu sama dengan, ini metodenya Euler dipakai, yaitu Y0 plus H kali F X0, Y0. Nah, ini
Tadi sama dengan kita dapat 3. Ya, di sini kita dapat 3. Kemudian dari situ kita hitung Y1-nya. Y1 itu sama dengan Y0 plus H/2 dikali dengan F di titik X0, Y0 ditambah F di titik X1, Y10. Ini ada 2 perhitungannya. Ya. Kalau kita lihat, saya sambung saja dari sini. Kalau Fx0, Y0 itu adalah minus 2, sedangkan Fx1, Y10 itu adalah ini, maka ini akan jadi gini. Y1 sama dengan Y0-nya tadi adalah 4, ditambah 0,5 dibagi 2, dikali Fx0, Y0. Tinggal ini, min 2. Hasilnya, 0, ditambah Fx1, X1, T1 itu ini, kemudian Y10 itu adalah ini, maka hasilnya adalah minus 1,3125. Nah, ini hasilnya adalah ini 3,12. Kemudian sama dengan yang Z1 dengan cara sama, Z10-nya dihitung dapat 6,9, ini benar. Kemudian hasil Z10 itu digunakan untuk menghitung Z1. Saya lanjut ya di bawahnya nih ya. Z1 itu sama dengan, Z0 dulu, Z10, 10 itu sama dengan Z0 plus H kali F X0, Y0. Gitu misalnya. Nah, sekarang kita Z0-nya tahu 6, hasil perhitungan kita sebelum itu sama dengan 6,9. Nah, hasil itu digunakan untuk menghitung Z1 itu sama dengan Z0 plus H/2. Langsung saja 0,5/2 dikali F X0, Y0-nya ditambah F dari X1, ini Z0 ya. Z1. Maka di sini 6 ditambah 0,5 dibagi 2 dikali F X0 Z0. F X0 Z0 itu adalah ini 1,8. 1,8 ditambah F1X ini adalah 1,63. Ini sama dengan jadinya 6,8575. Nah, inilah hasilnya. Nah, kalau hanya 0,1 dengan cara yang sama, Anda akan menghitung sebanyak 5 kali langkah dengan cara yang sama sebelumnya. Dengan hasil adalah Y di 0,5 cuma 31,1382 dan di setnya adalah 6,8572. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, kurang lebih sama ya. Ini 857, ini juga 857. Yang di sini adalah 313, sebetulnya ini juga 313. Kalau 2 digit ya, sudah sama. Nah, itu cara penyelesaian persamaan sistem persamaan diferensial, menyelesaikan persamaan sistem. Sekarang nah ini ada latihan, ini bisa nanti dilatih ya, dilatih di rumah, kerjakan soal di atas dengan metode RK order 3. Nah, di sini bisa Anda kerjakan untuk A, untuk H sama dengan 0,5, B, untuk H sama dengan 0,1. Nah, ini coba dikerjakan dulu. Nah, sekarang penyelesaian persamaan diferensial order tinggi. Ini yang menarik. Algoritmanya atau prosesnya cuma ada 2. Pertama, ubah persamaan diferensial order tinggi menjadi sistem persamaan diferensial. Kemudian selesaikan persamaan diferensial dengan metode tertentu. Tertentu di sini maksudnya apakah Euler, apakah Hun, apakah rembutan. Tergantung permintaan soalnya. Nah, dengan cara yang sama persis seperti di depan tadi. Nah, contoh. Misalkan diberikan persamaan diferensial order 2 seperti ini. Ini dalam bentuk persamaan dulu ya, sistem persamaan atau sebagai F ya. Y double aksen atau keturunan kedua itu sama dengan F atau fungsi X, Y aksen.
dengan nilai awal X0 sama dengan Y0, Y aksen X0 sama dengan Z0. Nah, untuk mengubah ini menjadi sistem persamaan diferensial order 1 tadi, itu pertama Y aksen ini kita misalkan jadi Z. Ya, Y aksen di Z, maka Z aksen itu sama dengan Y double aksen kan. Ya, Z aksen itu tidak lain adalah Y double aksen. Maka dengan kata lain Z aksen itu menjadi Fx Y, Y aksen. Karena Y aksennya sudah diganti dengan Z, maka Z aksen itu menjadi Fx Y Z. Dengan Yx0 itu sama dengan Y0. Dengan Zx0, karena Z aksen ini, Y ini jadi Z tadi, Y aksen ini kita jadi Z. Maka Zx0 sama dengan Z. Kalau demikian dari pemodelan ini, maka bisa kita lihat bahwa dy per dx atau z aksen ini y aksen itu sama dengan z dimisalkan, kemudian sekarang berikutnya dz per dx ya, dz z aksen ini sama dengan fx, y aksen atau sama dengan fx, y, z sama dengan zx0 sama dengan z. Jadi di sini kalau dia order 3, maka ada dua pemisalan variabel yang kita gunakan. Yang pertama misalkan Y aksennya dulu kita misalkan, kemudian kedua adalah Y double aksennya kita misalkan lagi, kemudian terakhir baru variabel pemisalan terakhir. Strateginya begitu. Nah, coba lihat di contoh. Nah, ini ada persoalan bagaimana kita mengkonversi dulu persamaan diferensial order tinggi ini menjadi persamaan diferensial sistem persamaan diferensial. Nah, di sini misalkan diberikan ini, Y aksen sama dengan minus 3Y aksen minus 2Y itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain bisa kita rubah Y aksen itu sama dengan 3Y aksen dikurangi 2Y. Sorry, ini mestinya ada kesalahan ya. Kalau demikian ini mestinya plus. Ya, plus ya. Karena ini jadi kalau ini dibawa ke kanan ini jadi positif, ini jadi negatif. Syaratnya sama. Maka kita misalkan Y aksennya sama dengan Z. Y aksennya dengan Z, maka Z aksen itu dari lain adalah Y aksen. Y double aksen. Atau dengan kata lain adalah tidak lain 3Z minus 2Y. Y aksennya ini diganti dengan Z. Nah, dari dua model ini itu kalau kita misalkan sekarang kita tumpuk dia, Y aksen sama dengan Z, kemudian Z aksen itu sama dengan 3Z minus 2Y. Nah, yang untuk persama, syarat awalnya itu adalah, ini adalah Y0 itu sama dengan 1. Karena sini Z aksen, ya, ini Y aksen sama dengan Z atau Z sama dengan Y aksen, maka di sini karena ini syaratnya Y aksen 0, maka ini sama dengan Z 0, sama dengan 0,5. Nah, inilah yang disebut dengan sistem persamaan diferensial order 1. Nah, ini sudah bisa diselesaikan. Nah, sekarang, sorry, saya harus geser. Ini numpuk ya. Nah, ini sehingga dari model ini dy per dx-nya itu sama dengan z atau sama dengan y aksen, dengan y0 sama dengan 1, kemudian dz per dx-nya itu sama dengan 3z minus 2y. Atau kalau kita tulis notasi dalam vektor, y aksen itu sama dengan fx, y vektor. Y di sini adalah bisa y, z. Ya, y0 sama dengan y. Nah, ini sudah bisa diselesaikan. Nah, ini contoh
Atau ini order 3 malah. Jadi di sini diberikan persamaan diferensial order 2, order 3 seperti ini. Nah, tentukan Y, 0 dengan H0,25 dengan metode Euler. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka pertama kita lakukan adalah ubah persamaan diferensial order 3 menjadi SPD atau sistem persamaan diferensial. Cara mengubahnya sama. Jadi pertama, karena ini ada turunan pertama, kedua, dan ketiga, maka turunan pertama itu saya misalkan Z dulu. Kemudian turunan kedua itu sama dengan Z aksen. Ya, turunan kedua itu sama dengan Z aksen. Kenapa Z aksen? Karena kalau ini diturunkan, ini kan jadi turunan kedua. Gitu. Maka Z aksen, ini sama dengan T. Saya misalkan lagi sama dengan T. Maka keturunan T aksen itu sama dengan turunan ketiga dari Y. Y aksen. Itu sama dengan F, X, Y, Y aksen. Z, Y aksen, Y double aksen. Y aksennya itu dimisalkan sebagai Z. Y double aksen itu dimisalkan sebagai T. Ya. T. Maka sekarang persamaan ini itu akan menjadi X. Mungkin perlu dirubah sedikit dulu. Ini karena masih sama dengan 0, maka sekarang kita rubah menjadi gini dulu. Y aksen, triple aksen, itu sama dengan X minus Y kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan 2. Y kuadrat plus Y minus 3Y aksen double aksen. Nah, kita misalkan tadi adalah Y aksen itu sama dengan Z, ya. Y double aksen itu sama dengan Z aksen pasti, karena ini diturunkan T2. Ini sama dengan T. Kemudian Y triple aksen itu sama dengan T aksen. Maka sekarang tinggal Anda ganti. Ini menjadi, ini ya. Ini Y triple aksen itu X minus Y kuadrat plus Y aksen itu adalah Z minus 3 Z aksen. Z aksen itu sama dengan T. Jadi gitu. Maka sudah seperti ini. Maka di sini kan menjadi ini. Sekarang tinggal ditulis Y aksen itu sama dengan Z. Kemudian Z aksen sama dengan T. Kemudian T aksen sama dengan ini. Maka sekarang dengan demikian, maka karena ini tinggal ditulis terbalik saja. Yaitu pertama ini kan sama dengan Y aksen. Kemudian ini sama dengan Z aksen. Ini sama dengan T aksen. Kan itu. Ya, tinggal dibalik dari sini. Y aksen, kemudian Z aksennya. Lihat sini, T aksen sama dengan Y itu balik. dt per dx. Maka ini sekarang dengan pedoman ini kita selesaikan. Maka persamaan SPD-nya ini. Persamaan SPD-nya ini. Kemudian kita selesaikan. Pertama, konversi dulu menjadi ini. Kemudian sekarang kita selesaikan dengan metode Euler. Metode Euler sudah paling sederhana bahwa formulasinya adalah YR plus 1 itu sama dengan YR plus A kali F X, Y. XR, YR. Sekarang X0 sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 0 tadi. Z0 sama 0,5, T0-nya sama dengan 1. Sekarang karena H-nya 0,25, H-nya sama dengan 0,25, tinggal kita masukkan X1-nya 0,25, maka Y1 itu sama dengan Y0 plus H kali Fx0, Y0, Z0, T0. Bergantung pada itu. Tapi kalau Anda lihat persamaan di sini hanya bergantung pada Z. Ya, tinggal sama dengan 0 plus 0,25 dikali Z. Z0-nya berapa? 0,5. Sama dengan 0,125. Oke. Kemudian Z0 itu sama dengan Z0 plus H kali Fx0 Y0 Z0. Sorry, ini ada sedikit salah. Ini mestinya Z1. Z1 itu sama dengan Z0. Ini juga T1 ya.
nanti saya rubah. Ini adalah Z1, ini adalah Z0, kemudian Z1 itu sama dengan Z0,5 plus H-nya 0,25 dikali T. T-nya berapa? T0-nya sama dengan 1,75. Kemudian T0, T1 sama dengan T0 plus H kali F X0, Y0, Z0, T0. Sama dengan T0-nya adalah 1 plus 0,25 dikali semua variabel yang kita ketahui dimasukkan ke sini. Karena ini menjadi persamaan yang terakhir. Yaitu 0 dikurangi 0 kuadrat. X0-nya adalah 0 dikurangi 0 kuadrat untuk Y-nya. Karena Y0-nya 0. Plus 0,5 dikurangi 3 kali 1. Sama dengan 0,375. Kemudian maka X2 di 0,5 itu saya hanya menghitung sekali. Karena yang ditanya Y-nya. Bukan Z-nya, bukan T-nya. Y-nya saja. Maka Y-nya adalah Y1 sama dengan H kali Fx1, Y1, Z1, T1. Sama dengan Y1-nya berapa? Kita lihat ke sini 0,125 ditambah 0,25 H-nya dikali dengan lihat fungsi dari Y. Y-nya itu sama dengan Z. Z-nya berapa? 0,75 sama dengan 0,3125. Jadi Y di 0,5 itu sama dengan 0,312. Itu caranya. Kemudian kalau jika dipilih hanya sebesar 0,1, nah ini hitungnya 5 kali. Pertama kita hitung 0,1 dulu. Hitung semuanya. Itu 0,2, 0,3, 0,4, 0,6. Kalau kita lihat hasilnya, Y1-nya adalah di sini 0,3294, di sini Z-nya adalah 0,8299, di sini adalah 0,4257. Nah, ini baru metode ular. Kalau Hun itu lebih banyak lagi harus proses perhitungannya. Ya. Nah, ini ada latihan. Latihan ini harus dikerjakan hari ini dan dikumpulkan hari ini. Nanti saya buatkan cara pengumpulannya di belajar. Nah, kira-kira itu penjelasan saya tentang sistem persamaan diferensial order tinggi. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Halo? Halo? Iya, Pak. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak, ini ada latihan. Latihan ini harus dikerjakan hari ini. Dan dikumpulkan juga hari ini jam 10 ya. Ini ada dua latihan. Yang pertama diketahui dy per dx itu sama dengan x plus y kali y dengan y0 sama dengan 1. Tentukan y,3 dengan langkah H0,1 menggunakan Hun dan Merkal order 3. Kemudian yang kedua diberikan persamaan diferensial seperti ini. Itu diselesaikan dengan metode Euler dan Hun di titik 0,3. Jadi ada 3 langkah yang harus Anda hitung. Catatan pengerjaan itu bisa menggunakan Excel, bantuan Excel. Namun kalau menggunakan Excel, paling tidak 1 atau 2 langkah itu harus dihitung secara manual. Jadi contoh seperti yang di contoh penyelesaian ini. Jadi ini 1 langkah dihitung, kemudian sisanya itu bisa Anda list menggunakan Excel. Atau yang tidak bisa di-list dengan lakukan dengan Excel adalah proses konversinya dari persamaan diferensial order tinggi menjadi sistem persamaan diferensial order 1 seperti ini. Ini harus. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti lanjut ke pengerjaan latihan. Nah, latihan ini akan dikumpulkan pada jam 10 ya. Ada pertanyaan? Halo? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Ya, syukur kalau sudah cukup. Maka sekian dulu penjelasan hari ini. Nanti saya tunggu penyelesaiannya ya.
sekaligus nanti saya umumkan soal praktikum terakhir. Ya, soal praktikum terakhir nanti diumpulkan minggu depan. Minggu depan masih kita ada pertemuan sekali lagi, itu lebih kepada latihan soal. Saya kira sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima Pagi, Pak. kasih. Pagi, Pak.